Hai, kalian percaya nggak sih sama mitos-mitos? Hai, selamat datang di hari ini. Hari ini sopo? Hari ini wong-wong. Hah? Hai Besti, ketemu lagi sama aku. Kali ini kita akan masuk ke hari ini selanjutnya, yaitu mitos nganten mubeng yang ada di Desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Kita sebelum kita masuk ke itu, jadi ini apa sih yang dinamakan nganten mubeng? Jadi nganten mubeng itu sebutan bagi penganten warga Loram atau keturunan atau trah Loram yang diwajibkan memutari gapura padureksan Masjid Wali Loram Kulon. Nah, mitosnya nih, bagi warga yang tidak melaksanakan akan terkena musibah. Untuk itu warga Loram biasanya terus melaksanakan tradisi ini. Kita masuk ke sejarahnya. Jadi menurut buku budaya unik Masjid Wali Loram Jati Kulon yang ditulis Anis Aminuddin dan kawan-kawan. Jadi Masjid Wali Loram dan Gapura Padureksan ini didirikan oleh Sultan Hadirin pada abad ke-15, tepatnya pada tahun 1596. Nah, pendirian masjid ini tuh Sultan Hadirin bersama Sungging Badar Duwung yang konon katanya ini sebagai ayah angkat dari Sultan Hadirin. Nah, Sultan Hadirin kan menyebarkan agama Islam di Kabupaten Jepara. Nah, pertanyaannya kok bisa sih jadi mendirikan masjid di Kudus? Jadi rupanya setelah menikah dengan Ratu Kalinyamat, Ratu Kalinyamat dan Sultan Hadirin itu belum diberi momongan. Nah, karena hal itu Ratu Kalinyamat meminta Sultan Hadirin untuk menikah dengan salah satu putri Sunan Kudus yang bernama Raden Prodobinabar. Nah, karena pernikahan ini, jadi hubungan antara Sultan Hadirin dengan Sunan Kudus itu semakin erat. Nah, suatu hari nih Sunan Kudus itu meminta Sultan Hadirin untuk menyebarkan agama Islam di Desa Loram Kulon dengan membangun masjid. Nah, salah satu siasat agar warga tertarik ke masjid yakni dengan membangun gapura. Kemudian untuk tradisi nganten mubeng itu sendiri bermula dari warga yang ingin menikah dan ingin didoakan oleh Sultan Hadirin. Nah, karena jadwal pernikahannya yang sering bersamaan, maka Sultan Hadirin menyarankan agar warga menikah di masjid dan dilanjutkan dengan mengelilingi gapura. Nah, juru pelihara gapura padureksan Afroh Aminuddin itu pernah menyampaikan bahwa perintah Sultan Hadirin ini memang ada dasarnya gitu. Jadi ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, jadi istri Nabi Muhammad itu, umumkanlah pernikahan itu, selenggarakanlah akad nikahnya di masjid dan tabuhlah rebana. Jadi tujuan mengelilingi gapura itu untuk mengumumkan kepada warga bahwa keduanya sudah menikah sekaligus untuk menghindari fitnah. Nah, agar orang tidak menyembah gapura atau ya semacamnya itulah, jadi Afroh memandu para pengantin ini untuk mengitari gapura. Jadi lalu apa sih yang terjadi ketika orang atau warga Loram yang tidak melaksanakan nganten mubeng? Nah, menurut kisah orang-orang Loram nih, ada warga yang tidak melaksanakan tradisi nganten mubeng ini akan mendapat petaka, mulai dari kesulitan finansial, sakit menahun, tak kunjung mendapatkan momongan hingga kehilangan nyawa. Nah, Pak Afroh ini sendiri menceritakan dulu ada orang yang sebut saja namanya Gunawan yang datang ke Masjid Wali Loram Kulon. Nah, Gunawan ini diketahui asli Loram, namun merantau ke Jakarta dan menetap di sana setelah menikah. Nah, kunjungan Gunawan ini karena dia ingin meminta petunjuk karena belum dikaruniai momongan. Nah, akhirnya Pak Gunawan ini melaksanakan nganten mubeng. Nah, setelah itu ini informasi dari warga-warga juga ya, istri dari Pak Gunawan itu hamil. Nah, orang-orang lantas mengaitkan dengan tradisi nganten mubeng yang memang belum dilaksanakan Gunawan waktu itu. Pernah juga nih ada pasangan yang melakukan nganten mubeng setelah sekian lama menikah. Nah, pasangan ini menceritakan bahwa saat melakukan ritual ini,
pengantin perempuannya itu kayak tidak percaya gitu loh, masih ragu-ragu dengan tradisi ini. Itu sempat mengatakan waktu melakukan nganten mubeng itu, yaitu laren mubeng lapotah kater batu wae kok diubengi, yang artinya itu ngapain sih kita pakai memutari batu segala, orang cuman batu aja kok dibutari. Nah, setelah kejadian itu si pengantin perempuan itu jatuh dan terkilir lantas pincang, hingga pasangan ini sudah berobat kemana aja, namun upayanya itu belum membuahkan hasil. Hingga suatu hari pasangan ini sowan ke kiai, dan dari kiai itulah lantas disarankan untuk memutari gapura padureksan. Maka pada dini hari pada suatu hari pasangan ini datang ke Masjid Wali Loram Kulon dan melakukan ritual ini. Nah, beruntungnya setelah mengitari gapura, kaki pengantin perempuan itu sembuh. Ada juga pasangan dari Purwokerto bersama rombongannya satu bus yang datang ke Masjid Wali Loram Kulon untuk melaksanakan nganten mubeng. Nah, intinya pasangan ini tuh memiliki masalah rumah tangga. Nah, setelah ditelusuri, rupanya pasangan ini memang belum melakukan ritual nganten mubeng. Nah, saat itulah mereka melakukan nganten mubeng karena merasa masih ada yang mengganjal. Namun menurut Afro sendiri itu masalah-masalah yang terjadi itu mungkin terjadi secara kebetulan. Nah, dia sih mengatakan bahwa ya jangan dikait-kaitkan dengan tradisi ini gitu. Nah, ini menurut cerita juga bahwa ini khusus dilakukan oleh warga Loram atau orang yang memiliki keturunan Loram, atau pokoknya yang terah Loram gitulah. Jadi khusus untuk warga-warga Loram gitu. Meski sudah pindah rumah ya, menetap domisili gitu, tapi kalau masih memiliki darah Loram itu katanya sih wajib melaksanakan tradisi ini. Gimana menurut kalian tentang mitos satu ini? Kamu percaya atau enggak? Atau kamu pernah mengalami sendiri, saudara, tetangga, atau siapa saja yang berada di dekat kalian ya? Coba komen di bawah.